Ya, pertama adalah kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua adalah kewajiban kita kepada kedua orang tua kita. Makanya sampai Allah ya kaitkan antara ridha Allah dengan ridha orang tua, kemurkaan Allah dengan kemurkaan orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Maka kalau kita ingin belajar bagaimana kita berhubungan dengan anak-anak kita, ya maka Allah Subhanahu wa taala ajari itu dengan cara kita melihat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hal ini ya kita lihat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di Al-Qur'an dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah dan menjadi ihsanlah seperti Allah Subhanahu wa taala telah ihsan kepadamu. Jadi seseorang itu tidak mungkin menjadi orang yang baik. Seseorang itu tidak mungkin menjadi orang yang ihsan manakala dia tidak merasakan kebaikan Allah. Ihsannya Allah ada dalam diri dia. Makanya kalau kemudian kita bisa menghadirkan ihsannya Allah kepada kita, menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, maka cenderung kita akan menjadi pribadi yang muhsin, pribadi yang baik. Yang ketika Allah perintahkan untuk melakukan ibadah apapun kita lakukan. Ya, tanpa kemudian kita merasa berat untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kita sudah cinta kepada Allah yang sudah baik kepada kita. Kalau kita sudah cinta kepada Allah karena sudah baik kepada kita, dan karena cinta Allah yang kemudian sangat banyak kepada kita dengan curahan semua pemberiannya, maka cenderung ketika Allah minta kita berbuat kebaikan, kita lakukan. Kenapa? Karena motivasinya adalah cintanya Allah kepada kita, dan kita ingin membalas cinta Allah itu dengan cinta yang sama, ya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau kemudian kita ingin mendidik anak kita menjadi anak-anak yang baik, caranya gimana? Ya, maka jadikan anak-anak kita itu merasakan kebaikan dari kita, merasakan kelembutan dari kita, merasakan kasih sayang dari kita. Kalau anak kita kemudian merasakan itu dari kita semua, ya dia kemudian tumbuh cinta kepada kita, dan kita suruh dia melakukan kebaikan apapun langsung dia lakukan. Ya, langsung dia lakukan. Maka kalau kemudian pola seperti ini yang bisa kita terapkan, ya kita bisa menjaga generasi kita dari penyakit sehingga tidak butuh kita menggunakan tadi obat tadi, tidak perlu kita ancam ya mereka dengan memberikan hukuman, tidak perlu kita bersikap keras kepada mereka, tidak perlu kita ya kasar kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah generasi yang sehat, ya generasi yang baik, generasi yang tumbuh dalam lingkungan cinta dan kasih sayang, sehingga orang tuanya meminta apapun karena dia sudah cinta kepada orang tuanya, maka dia jalan ya tanpa melakukan protes, dan apapun yang diminta oleh orang tuanya dianggap itu kebaikan dan dia lakukan dengan sukarela. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari kita. Jadi kalau kita ingin mendidik anak kita, maka lihatlah bagaimana Allah mendidik kita sebagai hambanya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mendidik kita ya selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ikatan cinta dan kasih sayang. Sehingga kalau dengan itu kita merasa Allah sudah baik dengan kita, ya maka kita pun akan cinta kepada Allah, dan apapun yang Allah minta dari kita laksanakan. Makanya kalau kemudian ya kita membaca perkataan orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, ya yang mereka kemudian mengatakan motivasi terbesar beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah adalah cinta. Ya, bahkan seandainya tidak ada surga, ya seandainya tidak ada neraka, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah, motivasinya adalah cinta. Ya, kita mengabdi kepada Allah, landasannya adalah cinta. Ya, jadi ungkapan yang seperti ini harus dipahami dengan benar. Ya, tetap kita selaku umat Islam, ya ada 3 paling tidak yang harus menjadi motivasi, ada cinta, mahabbah, ada rojak pengharapan, dan ada khauf, ya rasa takut. Tapi kalau kemudian kita lihat, fondasi utama dari itu semua adalah cinta. Ya, adalah cinta. Makanya kalau sudah cinta, maka dia akan memberikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para nabi itu model ibadahnya seperti itu? Karena mereka cinta kepada Allah dan mereka merasakan betapa Allah sudah baik kepada mereka. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala jamin ampunan untuk beliau baik dosa-dosa yang lampau ataupun dosa yang akan datang. Sampai ibadahnya itu menjadikan kaki beliau bengkak.
Ya sampai istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha merasa heran dengan ibadah beliau. Ya kenapa sampai ibadah seperti itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan ampunan baik dosa yang lalu ataupun yang akan datang? Maka beliau hanya mengatakan afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya karena sebab cinta kepada Allah, karena kebaikan Allah kepada kita. Nah, maka ini yang kemudian harus kita hadirkan. Ya dalam pendidikan anak-anak kita jadikan cinta itu sebagai motivasi utama. Ya kita jadikan kasih sayang dan cinta itu sebagai pengikat antara kita dengan mereka. Sehingga ketika mereka patuh kepada kita, motivasinya bukan karena mereka takut kepada kita, ya mereka tidak berani kepada kita, tapi motivasinya adalah mereka cinta kepada kita, sehingga apapun yang kita perintahkan, mereka menjalankan itu. Nah, sehingga kalau kemudian kita lihat tentang mulianya generasi yang dia menjalankan sesuatu karena faktor cinta dan pilihan sendiri. Kalau seandainya ada seseorang punya anak, dan anak ini penurut luar biasa ya kepada orang tua tersebut. Dan ada anak, terkadang dia nurut, terkadang dia tidak nurut. Dan ternyata kalau kemudian kita telusuri, kenapa anak yang ini kok nurut banget dengan orang tuanya? Karena ternyata orang tuanya mendidik anak ini dengan ya pendidikan yang keras, pendidikan yang kasar, pendidikan yang penuh dengan hukuman. Kenapa kalau anak ini kemudian melanggar sedikit saja, maka sudah siap hukuman yang ya berat menanti dia. Sehingga dia merasa takut untuk dihukum, ya sehingga dia kemudian patuh kepada orang tuanya. Nah, adapun anak yang satu ini, kenapa ya dia kadang taat kok kadang sulit ya diperintah. Ya ternyata orang tuanya itu ya tidak langsung menerapkan konsep hukuman. Ya tidak langsung menerapkan ya konsep ancaman dan sikap yang keras. Ya sedikit demi sedikit membangun kesadaran dia ya tentang kewajiban dia berbakti kepada orang tua yang sudah baik kepada dia, sehingga ketika muncul kesadaran dia mudah untuk diarahkan berbuat baik. Tapi terkadang ketika ya dia lupa, dia terkadang masih melanggar orang tuanya, tapi diingatkan ya berubah menjadi baik lagi. Nah, kalau kemudian kita bandingkan, ini masih ya sesekali melakukan kesalahan. Yang ini tidak sekalipun melakukan kesalahan. Tapi faktornya kenapa dia tidak melakukan kesalahan? Karena takut kepada orang tuanya. Ya, karena dia dipaksa dan dihukum oleh orang tuanya kalau tidak patuh dan tidak taat. Mana yang lebih mulia? Maka jelas yang lebih mulia adalah yang ini. Ya, walaupun dia punya potensi sesekali tidak taat. Yang itu memang lagi-lagi butuh pendidikan dan butuh sentuhan. Tapi dia ketika melakukan ketaatan kepada orang tuanya, motivasinya bukan karena takut. Motivasinya bukan karena tertekan, tapi motivasinya adalah keridhaan dan kerelaan hati untuk melakukan itu untuk orang tuanya. Dan inilah kenapa sebab manusia itu menjadi makhluk yang paling mulia, bukan makhluk-makhluk yang lain. Padahal seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya beribadah kepada Allah. Ya, semua beribadah kepada Allah. Batu beribadah kepada Allah, langit beribadah kepada Allah, bumi beribadah kepada Allah, gunung beribadah kepada Allah. Ya semua bertasbih kepada Allah walaupun kita tidak paham tasbihnya. Tapi kenapa manusia yang justru punya potensi untuk bermaksiat kepada Allah lebih mulia dibandingkan makhluk-makhluk itu? Karena seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu, mereka semua taat karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka ya dengan menjadikan mereka tidak punya pilihan. Artinya mereka otomatis pasti taat kepada Allah. Beda dengan manusia. Ya beda dengan manusia yang dia punya pilihan. Ya ketika dia ingin melakukan kebaikan dia punya pilihan. Ketika dia melakukan keburukan dia punya pilihan. Dan ketika dia melakukan kebaikan, di saat dia punya pilihan melakukan keburukan, berarti nah ini nilai lebih, nilai plus. Berarti dia ya melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah lebih suka yang demikian ini. Makanya manusia lebih mulia dibandingkan makhluk yang lain, bukan karena manusia itu selalu taat kepada Allah tidak. Tapi manusia ketika taat kepada Allah itu karena dia memang melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena paksaan dari setting penciptaannya yang harus taat kepada Allah. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami, ya perlu kita sadari. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Memang yang lain tidak ibadah, yang lain ibadah. Tapi seakan semua dipaksa dengan setting penciptaan untuk ibadah kepada Allah. Tapi manusia dan jin Allah berikan pilihan. Kalau mereka taat kepada Allah itu murni pilihan mereka.